kita di Piala Dunia bisa tercapai. Dan ini tentu kita masih ada sisa pertandingan 4, di mana nanti lawan Australia tanggal 20 away, lalu 25 lawan Bahrain di Indonesia, lalu tanggal 5 Juni lawan China di Indonesia, 10 Juni lawan Jepang. Ketum PSSI beberkan skema agar timnas Indonesia wujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Enam pemain debutan yang berpotensi dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Lawan Australia, timnas Indonesia turunkan skuad besar dan tak tertandingi. Ketum PSSI beberkan skema agar timnas Indonesia wujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir, menyebut timnas Indonesia bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 andai menuai 79 poin dalam 4 laga sisa kualifikasi. Erick Thohir menghadiri rapat kerja Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025 siang. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir menyampaikan perkembangan seputar sepak bola Indonesia. Beberapa hal yang disampaikan adalah terkait proses naturalisasi 3 pemain keturunan, serta ambisi besar Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Erick Thohir menegaskan bahwa pencapaian timnas Indonesia saat ini merupakan hasil kerja sama erat antara pemerintah, PSSI, dan seluruh elemen masyarakat. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa langkah-langkah yang diambil PSSI saat ini sejalan dengan blueprint yang sebelumnya telah diajukan ke FIFA dalam program Garuda Mendunia. Program itu tidak hanya berfokus pada pengembangan tim nasional putra, tetapi juga tim putri, termasuk aspek komersialisasi melalui merchandise dan sponsor. Ini memang hasil kerja sama pemerintah dan PSSI, serta seluruh masyarakat Indonesia yang memimpikan sepak bola harus bangkit, kata Erick Thohir. Keberhasilan timnas U23 Indonesia menembus 4 besar Piala Asia U23 2024 silam menjadi momentum besar bagi sepak bola Indonesia. Pencapaian tersebut meningkatkan kepercayaan diri PSSI dan pemerintah dalam membangun timnas yang kompetitif. Potensi lokal yang dimiliki skuad Indonesia seperti Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand sudah mampu menunjukkan kualitas di level internasional. Hal ini yang membuat kami sangat agresif. Bukan karena ambisi berlebihan, tapi karena kami ingin mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia menjadi kenyataan, ucap Erick Thohir. Erick Thohir juga optimistis dengan peluang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Indonesia masih memiliki 4 laga tersisa melawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Erick Thohir menyebut jika timnas Indonesia mampu mengamankan 7 hingga 9 poin dari 4 laga, peluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Kalau kita bisa mendapat 7-9 poin, bukan tidak mungkin kita bisa di peringkat 2 dan langsung lolos, kata Erick Thohir menjelaskan. Selain itu, peluang ke Piala Dunia 2026 melalui lolos dari ronde keempat masih sangat terbuka. Syaratnya, timnas Indonesia harus finish 4 besar di klasemen akhir grup ronde ketiga. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga. Jika berada di posisi 3-4, masih ada kesempatan melalui jalur playoff, ujarnya.
Erick Thohir juga optimistis sepak bola Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara besar dunia. Ia pun berharap seluruh elemen bangsa terus bersinergi demi mewujudkan impian tampil di Piala Dunia. Kami tidak bermimpi secara hiperbola, ujar ex-presiden Inter Milan tersebut. Ini sesuatu yang nyata di depan mata kita dan baik untuk negara kita, agar sejajar dengan bangsa-bangsa besar dunia, kata pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. 6 pemain debutan yang berpotensi dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Sejumlah nama pemain berpotensi menjadi debutan saat Timnas Indonesia menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada akhir medio Maret 2025 ini. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memiliki sejumlah opsi pemain yang bisa dipanggil untuk menyegarkan komposisi skuad merah putih ketika menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Selain nama-nama pemain yang sudah menjadi langganan Timnas Indonesia, Patrick Kluivert kini memiliki alternatif yang jauh lebih banyak. Ada beberapa pemain debutan yang berpeluang dipanggil Kluivert pertengahan bulan ini. Tentu saja cukup menarik untuk dinantikan kesempatan yang bakal didapatkan para calon debutan Timnas Indonesia ini dalam daftar panggilan pemain yang bakal segera dirilis oleh PSSI. Berikut Suara.com menyajikan daftar nama pemain debutan yang berpotensi dipanggil oleh Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Ula Romeni. Salah satu pemain yang diharapkan bisa segera mengukir debut bersama Timnas Indonesia tentu saja ialah Ula Romeni. Penyerang Oxford United ini sudah resmi menjadi WNI, sehingga berpotensi segera debut bersama skuad Garuda. 2. Dion Marks. Satu pemain muda lainnya yang prosesnya berbarengan dengan Ula Romeni ialah Dion Marks. Bek berusia 19 tahun ini juga punya peluang untuk dipanggil Patrick Kluivert meskipun usianya baru menginjak 19 tahun. 3. Tim Gepens. Selain itu, ada pula tim Gepens yang juga sudah menjadi WNI. Pemain berusia 19 tahun ini berpeluang untuk mendapatkan panggilan. Tetapi, dia harus menghadapi persaingan ketat di pos bek kiri skuad Garuda. 4. Dean James. Proses permohonan pemberian kewarganegaraan bagi 3 pemain akhirnya disetujui oleh DPR RI. Dengan demikian, Dean James tentu berpotensi jadi salah satu pemain debutan pada laga melawan Australia dan Bahrain. 5. Emil Audero. Selain Dean James, pemain lainnya yang mendapatkan lampu hijau untuk naturalisasi ialah Emil Audero. Dia bisa menjadi pesaing ketat bagi Martin Paes untuk memperebutkan pos penjaga gawang Timnas Indonesia. 6. Joey Pelupesi. Selanjutnya, ada pula Joel Pelupesi yang segera jadi WNI. Hadirnya Joel Pelupesi bisa menambah opsi pemain di lini tengah Timnas Indonesia. Dia bisa menjadi pelapis Tom Haye sebagai gelandang bertahan. Lawan Australia, Timnas Indonesia turunkan skuad besar dan tak tertandingi. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan skuad besar dan tak tertandingi melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret ini. Skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert akan lebih dulu bertandang ke Sydney pada 20 Maret untuk menghadapi Australia. 5 hari setelahnya, giliran Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Meski begitu, PSSI belum merilis daftar nama pemain yang akan dipanggil Timnas Indonesia untuk 2 pertandingan ini. Namun, Patrick Kluivert diprediksi bakal menurunkan skuad besar dan tak tertandingi, terutama saat melawan Australia. Australia saat ini duduk di peringkat kedua klasemen sementara grup C dengan mengoleksi 7 poin dari 6 laga. Timnas Indonesia berada 1 tangga di bawahnya, yakni peringkat ketiga dengan mengoleksi 6 poin yang sama dengan 3 tim lainnya. Maka dari itu, kemenangan di laga melawan Australia sangat penting untuk bisa didapat Timnas Indonesia nanti. Publik Vietnam pun menanti kejutan apa yang bisa dilakukan Indonesia dalam pertandingan melawan Australia. Melalui salah satu media lokalnya, Soha, VN,
Vietnam menyebut potensi timnas Indonesia menurunkan skuad besar dan tak tertandingi. Akankah timnas Indonesia menurunkan skuad yang besar dan tak tertandingi untuk melampaui prestasi timnas Vietnam, tulis Soha Fen. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bisa saja menurunkan banyak bintang naturalisasi pada pertandingan melawan Australia. Patrick Kluivert diperkirakan akan memanggil sekitar 26-27 pemain untuk mempersiapkan dua pertandingan yang sangat penting melawan Australia dan Bahrain Maret ini. Pemain keturunan di skuad Garuda memang sangat melimpah, dengan bertambahnya 6 pemain keturunan baru saat ini. Dan 4 diantaranya diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 pemain yang dimaksud antara lain Ula Romeni, Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero Mulyadi. 3 nama terakhir proses naturalisasinya masih dikejar dan diharapkan sudah tersedia sebelum laga melawan Australia. Pelatih Kluivert dan timnya harus bermain tandang, namun dengan skuad yang dinilai sangat kuat, mereka masih punya banyak peluang untuk menuntaskan tujuan. Terutama dalam konteks Australia diperkirakan akan bermain tanpa banyak bintang akibat cedera, tulis Soha Fen lagi. Jika mampu meraih poin di pertandingan mendatang, tim Indonesia akan terus melampaui rekor lama tim Vietnam. Dulu, tim Vietnam di bawah asuhan pelatih Park Hang-seo hanya meraih 4 poin dari 10 pertandingan di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2022. Sedangkan saat ini Indonesia baru mengantongi 6 poin dari 6 pertandingan, pungkas mereka.